dulu kamu sering modalin aku. Tapi sekarang aku melihat kamu itu kasihan sih, ya. Aku yang bakalan modalin kamu sekarang. Lagian modal kayak gini berapa sih? Aku itu bisa memberi kamu lebih. Kalau kamu memang pedagang asongan, cepet. Ini cepat ladenin aku. Aku mau beli semua yang ada di sini. Aku mau borong. Istri aku itu lebih cantik dari kamu, ya. Dan dia itu lebih kaya dari kamu. Dia itu berkarir, bukan tukang Asongan. jalanan kayak gini. Sayang, kayaknya temen aku lagi ada di depan. Gimana kalau misalkan daripada kamu ngikutin aku, nanti malah lama, kamu marah-marah, nanti kamu capek. Aku saja kan nggak tahu, harus cari temen aku dulu, takutnya dia ada di tempat yang jauh. Kita kan jalan kaki, mobil aku taruh di sini aja. Ya terus aku harus tunggu di mana dong? Kalau misalkan kamu tunggu di mobil, ya udah, nggak apa-apa, tunggu di mobil aja. Tapi kalau kamu mau beli-beli dulu, kamu pengen beli minuman, itu di depan ada orang jual minuman. Ya udah mas, gampang. Yang penting kan sekarang urusan kamu selesai dulu. Nanti mungkin kalau aku emang udah bosan nunggu kamu di sini, mungkin aku langsung cari jajanan aja di sini. Iya sayang, kamu tahu nggak? Mereka harus bayar uang itu banyak banget hari ini sama aku. Dan kayaknya mereka nggak bakalan sanggup. Dan pasti mereka minta jangka waktu lagi. Tapi nggak apa-apa, mereka kan temen aku. Jadi yang terpenting buat aku, mereka gak ngehianatin aku aja. Dan aku memang tahu, memang ini murni karena mereka lagi butuh uang. Jadi 3 bulan yang lalu aku kasih pinjam mereka. Katanya sih buat bisnis di kantornya, tapi malah kantornya mau bangkrut. Dan mereka mau menyerahkan kantornya sesuai kesepakatan kalau ada apa-apa untuk menutupi hutang-hutang mereka. Tapi aku bilang biar mereka yang tetap kerja di situ. Soal uang, aku kasih jangka waktu lagi. Aku bakalan ngomongin itu bentar lagi sama mereka. Kasihan, kepikiran. Aku Apalagi heran deh mas, kenapa kamu baik terus sih sama teman-teman kamu? Kadang Nggak. kan di luaran sana banyak teman-teman kamu yang menganggap kamu remeh, suka menganggap kamu orang yang nggak penting juga kan dulunya. ya siapa sih sekarang yang mau nganggap orang yang lagi susah? Giliran udah kehidupannya enak, pasti banyak orang yang ngaku-ngaku teman kita, sahabat kita, jadi saudara kita, atau bahkan aku kenal. Itu sudah hal yang biasa yang udah terjadi. Ya, aku memaklumi sih. Aku pernah jadi orang gak punya. Jadi rasanya ketika ada sesuatu, terus kita dapat tekanan, ya kita tambah gak bisa mikir. Jadi aku mau kasih motivasi nih sama temen aku. Ya apalagi dia baru menikah, udah dikasih ujian seperti ini. Lo kasihan. Iya, aku rasa kamu emang orang paling hebat sih mas. Aku banyak banget belajar dari kamu. Iya, aku bersyukur punya pasangan kayak kamu. Jadi Ya. mudah-mudahan segala urusan kamu dan kebaikan kamu bisa dibalas dengan kebaikan lain sama orang. Ya, aku sama kamu ini kan udah pernah ketemu dengan orang yang begitu. Pacar kamu cuman manfaatin kamu dulu. Kamu udah sering cerita sama aku walaupun aku gak mau tahu siapa pacar kamu, mantan kamu. Dan aku juga begitu. Tapi ini semua memang udah jalannya. Kita bertemu di saat hati sama-sama terluka, di saat kondisi kita sama-sama masih di bawah dan sama-sama tertekan. Tapi buktinya sekarang kita bisa ngelewatin, dan kita jangan sampai berbuat seperti itu sama orang lain. Kita harus banyak-banyak berbuat baik, kita harus banyak membantu orang lain, biar kita juga ketika susah, kita juga ada yang bantuin. Dan kita harus berlapang dada terhadap orang-orang yang tidak pernah dulu menyakitin kita. Yang terpenting mereka sekarang udah gak ngulangin lagi gitu. Oke, kalau gitu mungkin
kamu bisa langsung ketemu sama teman kamu aja, Mas. Kamu nggak usah khawatirin aku di sini, aku aman kok. Ya ada deh. Kalau begitu, aku mau cari teman aku dulu. Tapi Oke. ingat, kalau misalkan kamu bosan di sini, kamu boleh kok pergi beli minuman atau makanan di depan. Ya udah, Ya, kalau aku gitu duluan kamu ya. hati-hati ya. Kalau kamu ada yang macam-macam sama kamu langsung telepon aku, oke? Oke, Bos. Happy banget deh punya pasangan kayak dia. Selalu ngejagain aku, bahkan di dalam urusannya aja dia masih khawatirin aku. Nggak heran kalau banyak banget orang-orang yang berusaha keras untuk menjatuhkan dia, karena dia emang sebaik itu. Ya, aku berharap semoga apapun nih yang dia lakukan dan seberapa jauh langkah yang dia lalui, semoga itu semua juga ada berkah. Aku selalu berdoa buat kamu, Mas. Tapi udah, kayaknya di sini juga lumayan panas. Mungkin aku kayaknya harus beli-beli dulu deh. Kan tadi pasangan aku udah ngizinin aku buat beli-beli. Aku harus kulineran nih. Pusing banget ya mikirin hutang kita. Ya pusing lah. Utang kita itu berapa? Kalau semisal kita nggak kuat mental nih, kita berdua ini udah bisa gila sekarang. Iya, itu gimana ya Mas kalau misalnya tiba-tiba Bagas itu nagih sama kita. Iya, sekarang kan keuangan kita lagi kayak gini. Ya udah, kita mending ngomong baik-baik dulu sama si Bagas. Mungkin si Bagas masih mau ngasih atau mau memberi toleransi buat kita berdua, ya. Kalau semisal si Bagas udah masih bersikeras untuk terus menagih utang kita kepada dia, ya udah, apa boleh buat, perusahaan kita kasihkan aja sama si Bagas. Kan dari awal perjanjian kita pinjem duit sama si Bagas, kalau semisal aku udah nggak punya uang, perusahaan kita mau diserahkan sama Bagas. Tapi masa sih Bagas tega itu? Kalau aku pikir Bagas itu nggak mungkin lah tega kayak gitu sama kita. Kamu juga Mas sebagai temennya, cobalah kamu bujuk dia ya kan. Siapa tahu dia itu mau ngasih suntikan dana lagi sama kita. Kamu ngomong kayak gitu seolah-olah kamu nggak ngerti sama si Bagas. Dek, si Bagas itu orangnya memang kasihan, mempunyai rasa kasihan terhadap temen, ya. Tapi yang namanya utang tetap utang. Dia itu tegas orangnya, ya. Iya, tapi kan keadaan kita lagi nggak baik-baik aja. Kalau misalnya keadaan kita udah baik, ya udah stabil, aku yakin kita itu bisa ngelunasi semuanya. Nah, keadaan kita kayak gini, Tapi omongan kayak gitu mungkin udah basi buat si Bagas. Setiap si Bagas datang ke rumah kita, ya betul sih si Bagas itu nggak pernah membicarakan soal utang kita berdua ini sama si Bagas. Tapi setidaknya dia itu sudah memberi kode kalau dia datang ke rumah itu mau nagih utang pada kita, ya. atau enggak gini aja deh Mas. Coba kamu nyari kerja sampingan atau minta kerja sampingan sama si Bagas. Ya kan? Ya kamu minta pekerjaan itu tanpa digaji. Jadi sedikit demi sedikit kamu bisa membayar juga. Iya, gak mungkin kayak gitulah deh, ya. Coba deh kamu ingat, dana berapa yang sudah dikucurkan kepada kita berdua sehingga kita itu bisa membangun perusahaan sampai sekarang ini, dan perusahaan kita sebentar lagi udah mau bangkrut, ya. Coba pikir, ingat-ingat berapa anggaran dana yang sudah dikucurkan kepada kita, ha? Kalau sampai aku masih minta bantuan lagi sama si Bagas, yang jelas nantinya si Bagas itu bakalan jengkel sama aku, ya. Tapi kan bantuan kali ini bukan bantuan yang cuma-cuma. Maksudnya kamu bisa membayar secara langsung sedikit demi sedikit dengan kerja keras kamu. Iya udah deh, kalau emang udah nggak ada cara lain, aku bakalan coba untuk ngomong kayak gitu sama si Bagas. Tapi kalau semisal kita berdua ini dengerin apa kata si Bagas, kita berdua ini nggak bakalan ada di titik terendah seperti sekarang ini. Tahu nggak? Kamu sih lagi kamu foya-foya, kamu terus-terusan untuk ngasih duit kepada teman-teman kamu tuh, diambur-amburin tuh. Hah? Ya aku kan malu Mas sama teman-temanku. Kamu kan tahu sendiri, dari dulu aku selalu hidup enak, nggak pernah berkekurangan. Ya kalau misalnya teman aku sampai tahu kita itu mau bangkrut, mau ditaruh di mana muka aku? Ya tapi kalau semisal
itu semua mau merugikan kepada kita berdua, kamu ngapain masih mau mempertinggi gengsi kamu di depan teman-teman kamu itu? Ya? Kamu harus mikir dong, keuangan kita sekarang itu anjlok, ya. Kalau sampai uang yang kita pegang ini semua habis, bisa tambah susah kita berdua. Tahu nggak? Iya, Untung iya. aja aku itu mempunyai teman kayak si Bagas. Dia itu berkarir, dia itu cerdas, ya. Sukses lagi. Iya, iya. Udah pokoknya aku mulai sekarang nggak akan foya-foya lagi. Aku janji. Yaudah deh, nanti kita langsung temuin si Bagas aja. Nggak enak kan dia ngajak janjian di sini. Ya udah yuk. Kemana ya Romi sama Sisi? Gita juga masih belum sampai. Ini dia. Gas, Kamu tahu nggak? Aku capek banget gitu dari tadi nungguin kamu, Sisi juga Romi. ya sebelumnya aku minta maaf Gas sama kamu Gas, soalnya kamu juga udah nungguin aku juga lama banget. Dan ini juga ada kabar buruk nih buat kamu. Kabar buruk apa gitu? Begini Gas, Pak Romi itu sama Bu Zizi sekarang itu masih belum siap untuk bertemu sama kamu. Dan mereka berdua nggak punya uang buat bayar utang sama kamu. Sedangkan kantor dia sekarang, kamu kan tahu sendiri, udah mau hampir bangkrut Gas. Dan modal yang diberikan sama kamu itu udah nggak ada Gas. Ya tapi kan tadi juga dia chatting aku gitu, katanya dia temennya di sini, dan sama kamu juga. Tapi dia udah jalan kan ke sini. Aku nggak masalah kalau cuma soal dia nggak bisa bayar, penting aku harus ketemu sama dia, aku harus ada kepastian begitu gitu. Ya Gas, tapi dia juga mau kesini sebentar lagi. Yang terpenting dia ketemu sama aku dulu lah. Soal dia bisa bayar apa enggak, ya nanti urusan belakang. Aku cuma heran aja gitu. Aku kan udah ngasih jangka waktu yang lama, dan dia udah janji bakalan ngasih kantornya sama aku kalau misalkan usahanya itu gak jalan. Ya aku tinggal tanya aja, kalau memang benar-benar dia memang gak ada, bukan cuma akal-akalan aja sama aku, ya mungkin aku bisa toleransi lah nanti. Mungkin bahkan aku mau ngasih bantuan sama dia gimana caranya untuk membangun kantornya. Karena aku lihat kayaknya dia orang baik-baik, dan aku juga mikir kan gitu, Zizi dan juga Romi, dia baru menikah, udah ditimpa musibah yang seperti ini. Aku udah pernah bilang sama dia, mau kerja sama orang, dia harus tahu jelas dulu kantornya seperti apa, model kerjasamanya gimana. Ya kalau cuma uang segitu nggak kerasa Gas. Ya bukan nggak kerasa sih Git, itu kan uang banyak juga. Tapi aku lebih mikir tentang rasa kemanusiaan aja. Dia itu kan kawan aku juga, kawan kamu juga. Ya paling nggak dia berteman sama aku ada manfaatnya buat dia. Dia bisa, kasarannya bisa manfaatin aku lah untuk membangun usahanya. Mumpung ya usaha aku kan lagi enak-enaknya sekarang gitu. Ya aku bakalan berusaha gimana caranya dia bisa bangkit juga. Ini inget Git, ini juga harus jadi pembelajaran buat kamu. Berhati-hati sama orang yang baru dikenal, dan selalu dengerin omongan orang-orang. Ya walaupun nggak boleh ditelan mentah-mentah. Kamu kan juga udah paham kan soal bisnis begini. Kalau yang menurut kamu kurang seret di hati kamu, ya jangan kamu lakuin. Tapi kalau memang kamu udah seret, ya kamu tinggal lanjutkan aja. Ya tapi aku nggak nyalahkan Romi juga. Tapi kan ini setidaknya bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Tidak semua orang senang melihat kita sukses gitu. Tidak semua orang suka melihat kita senang. Jadi kita harus tetap berhati-hati, dan kita tetap harus waspada sama orang yang baru dikenal. Bahkan yang dikenal juga jangan terlalu percaya 100%. Ya iyalah Gas, aku juga nggak mau untuk kerja sama orang yang aku nggak suka Gas, soalnya aku cuma takut ditipu aja Gas. Makanya sekarang banyak modus yang begitu meyakinkan, kemudian cuma ngambil uangnya aja. Ya udah deh kalau begitu gitu. Gimana kalau misalkan sekarang kita berbicara aja? Soalnya aku bareng sama istri aku. Ya udah kalau gitu, aku mau nyari Romi ke sana. Ya kita balik ke sana aja. Ya udah, aku ke sana dulu ya. Ya udah, telepon ntar lagi kalau udah ketemu. Oke guys.
sebenarnya punya teman kayak Romi Zizi juga kita akhirnya nyusahin. Tapi kalau bukan karena teman baik sama aku gak bakalan bantuin mereka. Tapi kan aku udah janji sama diri aku sendiri dan juga sama istri aku bakalan bantuin orang-orang yang kesusahan, apalagi itu temen aku. Nih sekarang aku dari Romi sama Sisi, aku bakalan marin aja. Ntar lagi, sebentar. Nggak ada janjian, udah gak tepat waktu. Mas, itu bukannya mantan kamu ya? Itu si Sinta. Iya kan? Dia ngapain duduk di situ? Atau jangan-jangan dia jualan asongan ini? Penjual asongan itu? Iya, Masa Mas. iya sih? Kamu lihat dong, gak ada orang lagi. Cuma si Sinta. Ya? Aku punya ide, Mas. Gimana kalau misalnya kita kerjain aja tuh mantan kamu? Jain. Nanti kalau aku ngomong sama si Sinta, kamu malah cemburu lagi. Ya enggak lah, mana mungkin aku cemburu sama pedagang asongan kayak gitu. Enggak level lah, Mas. Tapi bentar. Dia dulu tuh anak orang kaya, tapi kenapa sekarang jadi tukang asongan kayak gini? Ya mungkin udah bangkrut kali. Bisa jadi kan? Ya mungkin, tapi kan kita sekarang lagi ditungguin Pak Bagas. Ntar kalau kita telat datangnya Pak Bagas tuh bisa tambah marah sama kita. Alah, gampang soal Pak Bagas. Bilang aja kalau tadi kita kena macet segala macam ya kan. Udah sebentar aja, mumpung di sini. Kapan lagi coba kamu dapat kesempatan untuk ngerjain mantan kamu dan aku bisa menyaksikan secara langsung, ya kan? Ya udah deh, kalau maunya kamu begitu. Ya udah, langsung aja. Yaudah yuk. Aduh, panas banget. Ini penjualnya mana sih ya? Sinta? Kamu Sinta kan? Mas Romi? Kamu sekarang jadi jual asongan kayak gini sih. Aduh, sekarang kehidupan kamu itu miris banget ya. Dulu kamu itu adalah orang tertajir di sekolah kita, ya. Dan kamu itu adalah mantan yang paling kaya di hidup aku. Tapi sekarang ketemunya malah jadi ini, tukang bakul apa nih? Kopi tak? Itu bukan punya aku, Mas. Halah Mbak, gak usah sok-sokan malu untuk mengakui profesi kamu. Iya, ya. Kamu itu nggak usah malu untuk mengakui profesi kamu. Lagian kamu udah gak ada perasaan sama aku kan? Aku juga gak ada perasaan sama kamu, ya. Lagian kalau kamu udah mau jujur, kalau kamu itu emang jualan kopi di sini, udah jujur aja nggak apa-apa. Kalau kamu butuh modal, ntar aku modalin deh. Ya cukup lah kalau dulu emang aku jujur sih, dulu kamu sering modalin aku. Tapi sekarang aku melihat kamu itu kasihan sih, ya. Aku yang bakalan modalin kamu sekarang. Lagian modal kayak gini berapa sih? Aku itu bisa memberi kamu lebih, bahkan bisa memberi kamu itu sebuah kafe. Tanya nih sama istri aku. Oh, kamu udah punya istri sekarang. Pantesan kamu lebih cerewet ya, Mas. Sekarang kamu nggak perlu capek-capek ngobrol dari tadi panjang lebar sama aku. Lagian juga aku nggak ngeh tuh kalau ternyata ada kamu kesini. Lagipula juga nggak peduli juga, dan aku udah tegaskan sama kamu, dagangan itu bukan punya aku. Oke? Kamu bisa nggak kalau ngomong sama orang itu pakai aturan? Iya, mau pakai aturan gimana sih? Lagian juga datang-datang marah-marah dan mengira saya sebagai pedagang asongan seperti ini. Jadi untuk apa? Kalau kamu memang pedagang asongan, cepet ladenin aku. Aku mau beli semua yang ada di sini. Aku mau borong. Ini sih. Ini apa-apaan sih, Mas? Kamu datang-datang marah-marah sama aku. Aku udah bilang sama kamu ya, aku nggak pernah mau ketemu kamu lagi. Terus kenapa tiba-tiba sekarang kamu datang bawa istri kamu dan marah-marah sama aku kayak gini? Oh, atau jangan-jangan kamu sengaja ngikutin aku? Santai dong, santai. Sabar. Keluar ya? Kalau kamu mau ngelayanin pelanggan itu, jangan marah-marah kayak gitu. Kalau kamu terus-terusan kayak gitu, nggak ada yang bakalan beli nih dengan kamu, ya. Masa? Gini deh, pembeli itu adalah raja, ya. Seharusnya kamu itu lebih mengutamakan pelanggan, terutama kita berdua nih, ya. Apalagi aku kan mantan kamu. Masa ketemu mantan harus langsung marah-marah? Kita mulai tadi ngomongnya itu enak loh.
Kamu yang cuma nyolot ngomongnya oleh tadi. Kayaknya kamu emang sengaja deh mas, buat cari tahu tentang aku kan. Meskipun dalam keadaan kamu udah punya istri, ya kamu terus-terusan buat cari tahu tentang kehidupan aku kan. Gak usah kepedean ya. Istri aku itu lebih cantik dari kamu ya. Dan dia itu lebih kaya dari kamu. Dia itu berkarir, bukan tukang jalanan kayak gini ya. Ya emang kenapa kalau aku pedagang kayak gini? Ada Ya, masalah buat kamu? Masalah lah, karena kamu sekarang hidupnya di jalanan, gak kayak dulu lagi. Mas sadar ya, meskipun sekarang kalau seandainya aku memang jadi pedagang asongan di sini, aku nggak pernah minta duit sama perempuan. Kamu ngaca nggak sih? Selama kamu pacaran sama aku, uang aku habis cuma gara-gara kamu porotin. Ya karena kamu itu adalah anak dari orang paling terkaya ya. Harus dong, wajib dong kalau kamu itu diambil duitnya sama aku. Lagian kamu deh yang bodoh ya. Ngapain kamu mau dibodoh-bodohin untuk diminta uangnya sama aku? Hah? Kalau kamu itu pinter, seharusnya kamu itu sadar. Kamu itu cuma dimanfaatin dulu sama aku ya. Ya, Aku itu nggak pernah cinta sama orang kayak kamu, tahu nggak? Iya kalau sekarang dipikir pakai logika, aku juga bodoh mas. Aku bodoh udah punya perasaan sama orang kayak kamu. Dan aku bisa senurut itu sama kamu buat kasih semua yang aku punya sama kamu. Aduh, udah deh, nggak usah bernostalgia hari yang udah berlalu. Sebenarnya Lagi ya. Tahu nggak sih, aku ngomong kayak gini biar kamu juga sadar kalau suatu saat nanti posisi aku yang dulu itu akan kamu tempati juga. Kamu tahu nggak? Aku itu bukan perempuan bodoh kayak kamu yang mau dimanfaatin sama laki-laki. Ya kalau misalnya kamu terlalu bucin, itu salah kamu lah. Salah kamu karena terlalu baper. Sampai-sampai kamu diporotin. Sin, sekarang aku mau promosiin kehidupan aku yang sekarang. Aku itu sekarang udah sukses dan aku itu sekarang udah mempunyai satu perusahaan. Ya meskipun baru merintis lah ya. Ya yang penting ada peningkatan lah, bisa menjadi istri aku. Kemarin kita habis liburan kemana sayang? Ke Bali dong. Ke Bali. Ngabisin uang ya. Kamu nggak tahu kalau aku tiap hari kita emang pergi ke sana. Ya terus faedahnya. Ya ampun. Kenapa kamu tunjuk-tunjuk dagangan ini? Iya, kamu tuh harus sadar diri dong. Masa iya pedagang asongan kayak gini bisa tiap hari ke Bali? Jangankan ke Bali, mau ke luar negeri juga aku udah sering. Jadi kalian nggak perlu pamerin soal itu sama aku. Tapi mimpi ya. Betul. Tapi sih, Kamu tidur dulu tuh, baru tuh kamu pesen tiket, terbang tuh. lu apaan sih? Oh, kalian jealous ya sama aku? Atau jangan-jangan kamu cuma mau pamerin kehidupan kamu yang kayak gini-gini doang? Aku jealous sama kamu. Ya iya, kenapa Mikir dong, sekarang kamu itu siapa? Mungkin kalau dulu aku itu percaya kamu mau liburan kemana aja, kamu bisa. Tapi kalau sekarang, ya harta kamu udah habis, kamu itu udah jadi gembel, udah jadi orang anak jalanan kayak gini. Hah, apa yang udah bisa dibanggakan sekarang? Emang kamu pikir setelah semua harta aku habis direnggut sama orang kayak kamu pikir aku nggak bisa hidup lagi? Kau pikir aku nggak bisa buat cari orang yang jauh lebih baik daripada kamu? Bisa, jawabannya bisa. Terus? Tapi dengan cara kamu itu jual diri. Kamu kalau kamu jadi sembarangan. Dari dulu kamu bersikap buruk sama aku nggak pernah ngejelekin kamu. Sekarang kalau aku ngomongin hal itu sama pacar kamu atau istri kamu kayak sekarang, kamu terima nggak? Tidak mungkin lah. Status kita ini sudah suami istri. Nggak mungkin lah aku menjual istri aku ke orang lain. Ya nggak sayang? Bodoh banget sih jadi orang. Kalau kamu sekarang lagi jualan, ya udah jualan aja, gak usah ngelantur kesana sini. Ngimpi boleh, tapi jangan ketinggian. Nanti kalau sakit jatuh nggak? Oh iya lah, ya kedatangan kita berdua ini sebenarnya cuman haus mau beli es. Tapi kalau pelayanannya seperti ini, mending kita berdua ini beli di tempat lain, bisa nggak? Sekarang coba deh kamu perhatikan. Kamu pikir aku jualan kan di sini? Kamu lihat dong dari atas sampai bawah dengan kondisi semua di saku kayak gini. Terus kamu pikir aku pedagang? Itu emang udah biasa seorang pedagang kayak kamu modelan modis kayak gini untuk menarik laki-laki supaya dia itu bisa suka sama kamu. Artinya kamu itu bakalan ambil uangnya. Aduh Mas Romi dan istri, mendingan kalian berdua tuh ngaca deh. Sebelum kalian ngata-ngatain aku dan nuduh aku seenak kalian, lebih baik kalian ngaca. Kayaknya kalian deh yang jauh lebih pantas buat jadi pedagang asongan. Aduh, Sin, ayo dong, bangun dari tidur kamu, ya. Bangun dong. Kamu jangan sok-sokan menjadi orang kaya yang
seperti dulu ya. Kenyataannya sekarang kamu itu udah miskin, udah nggak punya apa-apa ya. Apa kabar ayah kamu yang dulunya miliarder? Hah? Sekarang jadi apa? Pemulung. Betul banget. Aduh, Dede Mas, kayaknya kita itu terlalu buang-buang waktu deh di sini, ya kan? Ya Lagi emang kalian juga buang-buang waktu saya. Sekarang kalau emang kalian berdua haus, silahkan nih. Ambil sepuas kalian, nggak usah bayar. Biar aku yang bayar. ya nggak usah bayar lah, orang kamu yang punya. Emangnya kita harus bayar sama orang kayak kamu? Aduh, tapi kayaknya kita itu nggak level deh Mas, minum-minuman kayak gini. Jadi mending kita pergi aja yuk. Lagian aku juga udah nggak mood kok mau beli di sini. Kan bilang aja nggak punya duit. Nggak punya duit. Dari dulu juga kamu kayak gitu kan. Kamu selalu minta sama aku, minta dan minta. Sampai saat ini pun kamu pasti bakal minta sama istri kamu. Kalau aku mau, aku bisa beli nih dagangan kamu semuanya sama gerobak-gerobaknya sekalian. Ya udah. Ya tapi itu udah nggak mungkin sekarang karena pelayanannya kayak kamu ya. Pelayanannya nggak baik. Ingat, kalau kamu terus-terusan kayak gitu, dagangan kamu itu nggak bakalan laku. Udah sayang, mending kita pergi aja yuk. Udah yuk. Bilang aja nggak punya duit kan. Ih, acara segala aku dikira juga pedagang asongan lagi. Udah cantik-cantik kayak gini masih kira pedagang asongan. Ya betul. Wah, nggak penting kayak mereka, ngapain juga aku pikirin. Coba aja, nggak usah nih aku tahu. Kayaknya aku dikerjain nih sama Rom sama Sisi. Udah bagus aku bantuin. Pak Bagas, Duduk. macet barusan Pak. Kalian berdua gimana sih? Kalian tahu nggak? Aku sama Gita udah nungguin kalian dari tadi. Iya kan, saya sudah bilang barusan Pak. Macet di jalan Pak. Ya kalau macet, harusnya aku telat juga. Kan kita beda arah Pak. Sekarang gini deh. Jadi gimana? Kamu tahu nggak? Aku kesini bawa istri aku udah nungguin lama dari tadi. Ya, sekalian kenapa Gas nggak dibawa ke sini? Gas kan kita temenan udah lama. Kan kita masih belum tahu istri kamu yang mana. Sekarang gimana? Jadi ini Gas, untuk sekarang aku masih belum bisa untuk nutupin utang aku kepada kamu Gas. Kan perjanjian dari awal kalau semisal aku nggak bisa nutupin utang aku sama kamu, perusahaan aku bakalan aku serahin kepada kamu. Dan aku juga udah pasrah Gas. Kalau semisal kamu mau ngambil perusahaan aku emang udah pasrahkan itu semuanya kepada kamu kok. Tapi kalau semisal masih ada kesempatan untuk aku membangun lagi perusahaan aku dari nol, dari awal, aku mau minta modal lagi sama kamu Gas. Lagian dari awal aku nggak pernah dengerin omongan kamu. Aku terlalu memanjakan istri aku Gas. Kok jadi aku sih yang dibawa-bawa? Iya kan uangnya yang ngabisin kamu. Kamu terus-terusan healing sama teman-teman kamu. Iya tapi Rom. yang Aku rencana emang tadi mau memberikan modal tambahan buat kamu. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus ikutin apa yang udah aku perintahkan sama kamu. Nanti kantor kamu bakalan aku buat kerjasama sama aku. Ingat, kalau bukan karena kamu dan istri kamu ini temen aku dari dulu, aku gak bakalan bantuin, tau gak? iya guys, kita benar-benar ngucapin terima kasih banyak ya. Karena kamu udah Kasih aja. Nanti kalau kantornya berjalan, hutang-hutangnya langsung bayar semua sama aku. iya, pasti kita kan bayarnya kan Mas. Oh iya Gas. Ini satu kehormatan yang sangat besar buat aku Gas. Kalau kamu itu masih mau menerima aku sebagai anak buah kamu. Ya meskipun masih banyak kesalahan dari aku Gas. Ya setidaknya kamu harus bimbing aku terus sampai aku bisa sukses dong Gas. Sekarang gak usah banyakin itu deh. Gak usah caper, gak usah sok-sok sedih. Intinya sekarang kalian harus kerja keras. Dan aku harus minta persetujuan sama istri aku. Jangan sampai kesalahan seperti ini terulang lagi. Aku sekarang ngambil keputusan gak sama, gak kayak dulu lagi Rom. Aku juga baru menikah. Kalian juga baru menikah. Tapi bedanya, aku baru menikah, aku tambah semangat bekerja, tambah semangat untuk menabung. Bukan kayak kalian baru menikah, tapi semangat buat ngabisin duit. Iya kalau Kan masalah kebalik, tau nggak? tanyain aja nih sama teman kamu. Iya yang ngabisin duitnya. Kalian dari dulu memang begitu terus. Iya, Sekarang aku udah deh. tanya, sanggup nggak kalian buat kerja sama aku? Iya sanggup. Sanggup lah Gas, aku masih butuh pekerjaan dari kamu. Tapi ingat, untuk kantor itu bakalan aku ambil alih. Itu udah atas nama aku sendiri. Nanti utang kalian lunas baru aku balikin. Oh, berarti nanti kita tetap dapat gaji dong tiap bulan. Iya udah deh, nggak usah ngomongin gaji. Kalau kamu kerja gak dapat gaji, emang kamu mau? Iya, Enggak. tapi bos di perusahaan aku kan masih tetap aku Gas.
Kalau semisal aku jadi karyawan juga, apa kata karyawan-karyawan aku? Nanti kantor itu tetap kalian berdua yang pegang. Cuman pemiliknya tetap aku. Jadi kalian direkturnya. Gaji kalian bakalan aku tinggikan nanti. Asalkan kalian nurut apa yang aku omongin. Biar gak salah langkah lagi. Iya, kamu tenang aja. Dikasih modal besar malah dihabisin. Kena tipu kan dari kemarin? Iya, kesalahannya kita. Ya udah deh kalau begitu sekarang aku ngajak kalian berdua untuk ketemu sama istri aku. Oh iya, sekalian biar kita perkenalan aja, ya kan? Udah, yuk. Duh, sebenarnya kenapa lama banget ya? Padahal aku pengen cerita kalau aku sayang. ketemu mantan. Mas, dari tadi aku nungguin kamu loh. Aku mau cerita sama kamu. Cerita apaan? Tadi tuh udah kejadian. Istri kamu, Gas? Kenalin, ini istri aku. Ini temen aku yang mau aku bantuin. Gak usah salaman sama istri aku. Kenalan dong, Gas. Stop. Kenapa tadi? Mereka siapa? Dia itu temen aku, jadi dia mau nyerahin kantornya buat bayar hutang sama kita. Tapi aku gak mau. Aku bilang kantornya tetap aja dipegang mereka. Tapi mereka harus kerjasama sama kita. Kenalin. Jadi gimana Sang? Aku tinggal minta persetujuan sama kamu. Pasti setuju dong, Gas. Karena aku juga lumayan kenal sama istri kamu, Gas. Oh, udah saling kenal. Iya, kita udah kenal udah cukup lama, Gas. Udah kenal Iya nggak sih? Jadi kamu udah kenal sama mereka. Kamu tahu nggak? Dan kamu inget nggak? Dulu aku sempat cerita sama kamu soal mantan aku yang nyebelin. Ya dia orangnya. Romi. Dan kamu juga tahu nggak? Tadi pas aku lagi jajan tuh, mereka berdua juga usilin aku. Mereka berdua bilang kalau aku itu seorang pedagang asongan dan ngata-ngatain aku dan berusaha keras buat merendahkan aku, Mas. Itu cuma salah paham. Salah paham kamu bilang. Iya, karena kita kan cukup lama kenal gitu. Jadinya aku ngobrol sedikit, Gas, sama istri kamu, Gas. Kalau kamu minta persetujuan dari aku, Mas, aku nggak akan pernah setuju sama mereka berdua. Aku gak bisa apa-apa. Kamu ngomong sendiri aja sama istri aku. Sip. Aku minta tolong deh sama kamu. Perusahaan aku ini udah diambang kebangkrutan. Kalau semisal suami kamu ini nggak bantuin aku, hidup aku, karir aku, semuanya bisa hancur, tau nggak? Kalau sekarang ngomong gelagapan, dari tadi kamu udah hina aku, kamu udah caci maki aku, terus aku bakal bantu kalian gitu. Nggak semudah itu tau nggak sih? Kita minta maaf ya. Udah. Kalian berdua emang kebangetan ya. Aku masih kurang gimana sih sama kalian punya utang. Harusnya sekarang bayar. Aku kasih kesempatan lagi. Dan aku malah mau nambahin modal. Dan aku mau bantu pekerjaan kalian. Orang kayak mereka nggak pantas untuk dibantu, Mas. Karena mereka tuh punya hati yang busuk, yang licik. Tahu nggak? Di balik kesuksesan aku, siapa yang berperan? Perempuan di belakang aku. Yang kalian kira seorang penjual asongan. Tadi mungkin dia cuma mau beli-beli di sana. Gak mungkin dong istri aku jadi pedagang asongan. Kalian gimana sih? Ya awalnya aku nggak ngerti kalau si Sinta ini ada istri kamu, Pak. Iya, karena taunya kalau bilang aku perempuan rendahan, aku jual diri, iya kan? Kamu bilang begitu? Kalau kamu nggak jujur, aku nggak bakal bantu kamu. Iya, Mas. Tapi aku sebelum aku tahu kalau dia itu istri kamu, Gas. Udah jelas kan, Mas? Udah ya. Kayaknya sekarang aku udah gak bisa buat maafin kalian berdua. Aku udah cukup buat menolong kalian. Dan aku udah mati-matian buat bantuin kalian. Bahkan aku memikirkan kehidupan kalian yang baru menikah ini. Tapi ini balasan kalian sama aku. Istri yang aku sayangin, kamu kata-katain wanita rendahan, dan kamu bilang dia pedagang asongan. Ya semoga aja kamu nggak bernasib sama kayak aku sebagai mantan dari Mas Romi ini. Udah ya, mulai sekarang kantor itu bakalan aku ambil alih dan aku gak mau berurusan sama kalian berdua lagi. Tapi Gas, omongan ini bisa diomongin. Udah pergi. Sayang, aku minta maaf sama kamu. Aku gak tahu kalau ternyata temen aku itu adalah mantan kamu. Udah nggak apa-apa, tindakan kamu juga udah bener kok, Mas. Lagian Ya. juga aku minta maaf banget ya. Aku udah terlanjur emosi karena tadi dia bener-bener ngatain aku seenak mereka, Mas. Aku mohon banget sama kamu. Kamu juga harus lebih hati-hati untuk memilih orang-orang yang patut kamu bantu, Mas. Karena mereka cuma baik di depan aja. Dan aku tahu banget Mas Tom itu orangnya seperti apa. Ya aku pikir kan
mereka itu temen aku, mereka berdua. Mereka udah lama kok kenal sama aku. Tapi mereka malah bersikap seperti itu. Ya, aku gak mungkin lah ngebantu orang yang udah nyakitin hati istri aku. Itu sama aja aku milih mereka daripada kamu. Dan aku janji sama kamu, ke depan apapun yang aku lakuin, aku pasti bakalan tetap melibatkan kamu. Dan kalau perlu, kalau aku ada meeting ataupun ada rapat, kamu ikut juga aja, gak apa-apa. Biar sekalian kamu bisa nyemangatin aku, bisa bantuin aku, dan lain sebagainya. Makasih ya Mas, kamu udah selalu melibatkan aku dalam dunia kamu. Ya, Jadi aku bersyukur banget punya pasangan seperti kamu. Ya aku kan sayang banget sama kamu, jadi aku gak mau kamu ada rasa gak enak sama aku ketika sikap aku ada yang gak cocok sama kamu. Karena kamu laki-laki sempurna dalam hidup aku. Ya udah kalau gitu kita buang-buang waktu di sini. Kita mending pergi jalan-jalan aja. Ya udah yuk. Kita pergi makan ya. Ya udah.